Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, kelas B mata kuliah Mikrobiologi. Nama saya Wode Mauliza. Saya di sini sebagai pemateri pertama sekaligus membuka presentasi pada kesempatan ini. Lalu ada teman saya Reni Novianti dan Mutmainah Cikita Eka Putri Amano selaku pemateri selanjutnya. Hayu, kita langsung saja masuk pada materi dengan judul Metode Isolasi dan Kultivasi Mikroba. Sebelumnya, pertama-tama ingin menyampaikan apa sih yang menjadi latar belakang dari materi tentang metode isolasi dan kultivasi mikroba ini. Jadi, latar belakangnya yaitu mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan antara lain dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, kita masuk pada pengertian dan fungsi media kultivasi. Kultivasi bakteri merupakan metode untuk melipat gandakan jumlah mikroba dengan membiarkan mereka berkembang biak dalam media biakan yang telah disiapkan di bawah kondisi laboratorium terkendali. Media kultivasi mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Fungsi-fungsi medium adalah sebagai berikut. Pertama, media basal dapat mendukung pertumbuhan berbagai jenis spesies tanpa syarat nutrisi. Kedua, media penghambat merupakan medium yang memuat unsur pokok tertentu yang menghambat pertumbuhan dari jenis mikroorganisme tertentu. Ketiga, medium pemeliharaan digunakan untuk pertumbuhan awal dan penyimpanan selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada macam-macam media kultivasi. Menurut Jamet dan kawan-kawan, 1996, media kultivasi mikroba meliputi poin A, medium berdasarkan sifat fisiknya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, medium padat, kedua, medium setengah padat, dan ketiga, medium cair. Poin B, medium berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 3. Pertama, medium sintesis, 2, medium semi-sintesis, dan ketiga, medium non-sintesis. Masuk pada poin C, medium berdasarkan tujuan dibagi menjadi 7, yaitu pertama, media untuk isolasi, kedua, media selektif atau penghambat, ketiga, media diperkaya, keempat, media untuk peremajaan kultur, dan kelima, media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik. Keenam, media untuk karakterisasi bakteri, serta 7, media diferensial. Poin D, medium TA dan TC. Medium tauge agar berdasarkan susunannya merupakan medium organik semi alamiah atau semi sintesis sebab terdiri dari bahan alamiah yang ditambah dengan senyawa kimia. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat medium TA dan TC antara lain 1. Tauge, 2. Sukrosa, 3. Agar, dan 4. Aquades. 3. Teknik kultivasi bakteri. Setelah semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses kultivasi disterilkan, maka dimulailah proses isolasi untuk mendapatkan biakan murni. Ada beberapa teknik inokulasi yang umum dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Pertama A. Teknik penyebaran. Teknik penyebaran adalah teknik langsung dan mudah untuk mendapatkan suatu biakan murni.
Di samping ini adalah gambar saat manipulasi mikroba dengan menggunakan teknik penyebaran. B. Teknik goresan. Biakan murni juga dapat diperoleh dengan teknik goresan. Inokulum digoreskan di atas medium dengan memakai OC menurut pola tertentu, yaitu 1. Goresan T, 2. Goresan kuadrat. Goresan kuadrat ini sama dengan goresan T, hanya lempengan dibagi menjadi 4. 3. Goresan radian, dan 4. Goresan sinabung. C. Teknik lempeng tuang. Teknik lempeng tuang adalah suatu teknik dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri. Kelebihan teknik ini adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersebar merata pada media agar biakan murni yang dihasilkan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama akan mudah sekali mengalami mutasi. Ini berarti biakan murni yang disimpan terlalu lama bukan lagi biakan murni yang semula. Ada beberapa hal untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya mutasi. Di antaranya, secara periodik biakan harus dipindahkan ke medium baru. Sebaiknya pemindahan dilakukan pada fase log. 2. Biakan harus disimpan pada suhu rendah dan terhindar dari radiasi. Dan ketiga, mikroba dilifolisasikan, yaitu dimasukkan dalam ampul berisi susu kering bercampur CO2 kemudian disimpan pada tempat bersuhu rendah. Pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan adalah peningkatan jumlah semua komponen dari suatu organisme secara teratur. Pada organisme uniseluler, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni. Ukuran koloni yang semakin besar, substansi atau massa mikroba dalam koloni tersebut semakin banyak. Selama fase pertumbuhan seimbang, pertambahan massa bakteri berbanding lurus dengan pertambahan komponen seluler yang lain seperti DNA, RNA, dan protein. Waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel sempurna disebut dengan waktu generasi. Adapun fase-fase pada kurva pertumbuhan mikroorganisme antara lain, yang pertama fase adaptasi atau fase lambat memiliki ciri-ciri tidak ada pertumbuhan populasi karena sel mengalami perubahan komposisi kimiawi dan ukuran serta bertambahnya substansi intraseluler sehingga siap untuk membelah diri. Yang kedua fase logaritma atau eksponensial memiliki ciri-ciri sel membelah diri dengan laju yang konstan, massa menjadi 2 kali lipat dan keadaan pertumbuhan seimbang. Yang ketiga, fase stasioner atau fase tetap memiliki ciri-ciri terjadinya penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati dan yang lainnya tetap tumbuh. Jumlah sel menjadi konstan. Dan yang terakhir, fase kematian memiliki ciri-ciri sel menjadi mati akibat penumpukan racun dan habisnya nutrisi menyebabkan jumlah sel yang mati lebih banyak sehingga mengalami penurunan jumlah sel secara eksponensial. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain faktor abiotik dan faktor biotik. Adapun faktor abiotiknya yaitu konsentrasi nutrien, temperatur. Berdasarkan temperatur minimum, optimum, dan maksimum, mikroba dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama mikroba termofilik, yang kedua mikroba mesofilik, dan yang ketiga mikroba psiklofil. Faktor abiotik lainnya seperti pH, tekanan osmosis, senyawa toksik, dan radiasi. Adapun faktor biotiknya antara lain, pertama hubungan antara spesies, yang meliputi hubungan mutualisme, komensalisme atau metabiosis, dan parasitisme. Faktor biotik lainnya adalah antagonisme, sinergisme, dan kompetisi. Demikian penjelasan materi singkat mengenai isolasi dan kultivasi mikroba yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Mutmainah Cikita Eka Putri beserta teman saya Reni Novianti dan Waode Mauliza mengucapkan terima kasih banyak serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.